Kok cantik banget. Ya ampun. Bidadari. Maaf. Ininya menyambut kita ini atau enggak? Maaf nih. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu, Nyai. Apakah bisa mendengar, maksudnya tahu bahasa kami? Mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dan sekaligus untuk mengajak kalian mari bersama-sama untuk berzikir jalan, untuk bertadabur diri melalui alam semesta ini yang masih banyak menyampaikan informasinya kepada kita dengan bahasa teka-teki, bahasa kias, bahasa sanepa, bahasa siloka yang harus kita jabarkan sehingga menjadi berkah ilmu buat kita. Nah, teman-teman, tuh nanti kita mendatangi pegunungan sebelah sana tuh. Nah, itu di dalam gua yang menyimpan cerita yang masih teka-teki atau samar-samar. Nah, gini, ada goa yang di dalamnya terdapat cermin raksasa. Dan ceritanya orang-orang yang bisa melihat langsung cermin itu kehidupannya akan selalu beruntung, ya, akan selalu mengalami bejo sampai beberapa turunan. Maka dari itu, mari kita tonton sampai selesai dan tenangkan batinmu supaya kamu paham arti yang kita maksud. Yuk. Oke sahabat semuanya, mari kita sebelum kita jauh melangkah ke dalam goa di itu, alangkah baiknya kalau kita untuk menyeting batin kita dulu, menyeting atau diatur supaya tenang, ya. Tahu gak sih tenang? Yuk izinkan kita untuk legowo, untuk bahagia, ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mendapatkan ilmunya. Kalau hanya nonton gambarnya saja, kalau hanya nonton judulnya saja, ini rawan konflik batin, gagal paham. Saya mengarahkan ke sana, kamu nontonnya ke sini. Nah, ini teka-teki, ya. Oke, yuk. Teka-teki atau kias. Makanya harus bisa. Ih, apa tadi? Ada burung dari di sini ke sana. Manuk. Oke, yuk. Ditata ya supaya selaras tadi, paham gak dari maksud daripada teka-teki nanti. Karena perjalanan ini tadi untuk meningkatkan level kesadaran. Kalau kita hanya begitu-begitu saja ya tidak akan pernah merubah, ya. Tuh masih agak tinggi tapi berangsang nanti nih. Oke, tenang saja. Ya iya. Ya ini adiknya Gunung Slamet. Oke, nah nanti kita akan bercerita tentang apa nih? Maksudnya akan menangkap film apa dan manfaatnya apa? Tonton saja deh. Kenapa? Nih, kita diawali dengan apa dulu nih? Kita lihat dulu nih pemandangan di sini nih. Tuh, luas, indah, seger, subur. Maka kita harus melihat dari berbagai sudut pandang supaya indahnya kelihatan, ya. Oke, lihat gak nih? Nah, karena gini, alam semesta ini sebagian besar adalah ruang kosong tuh di langit-langit tuh, ruang kosong. Yang ada itu hanya sedikit, maksudnya lebih luasan ruang kosongnya. Ini artinya lebih luas bahwasanya kita pun harus memberikan ruang hatimu supaya Tuhan akan mengisinya. Contohnya apa? Lupakan masalahmu, itu aja deh, biar simple, ya. Yuk, nih,
masalahmu, penderitaanmu, masa lalu yang buruk kita lupakan ya. Nah, nanti kita belajar sinau bareng membaca kitab-kitab di sini yang lainnya di alam semesta ini. Nih, gua belah sini kalau nggak salah nih. Nah, justru itu. Kalau orang-orang yang belum siap, orang-orang yang belum siap untuk berubah akan selalu menyalahkan orang lain. Tapi sejatinya keberuntungan hidup ternyata kita sendirilah yang menyetelnya. Ya, gini contohnya. Bagaimana nggak ngeluh orang keadaannya seperti ini? Itu ya harus dirubah. Mungkin belum paham, nggak apa-apa ya. Baik, kita sinau bareng supaya paham. Yuk, ini guanya nih. Tapi kayak gini keadaannya nih. Apa masih kecil ini ya? Gini, usia tua belum tentu dewasa, makanya berpikir tenang supaya mendewasa. Bawa aritnya nih. Waduh, ketinggalan. Waduh, yaudah nggak apa-apa lah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, ini udah bawa alat lagi nih. Waduh, rukut banget. Loh, tapi kok air ini becek? Astagfirullahaladzim. Di dalam nggak? Takutnya ada lumpur yang ini ke sana, balmu sana nih. Lumpur bisa? Iya, ini airnya bening banget nih kan. Jernih, berarti ini betul-betul nggak ada orang kesini nih. Kalau sudah ada orang kesini, sudah pasti jadi keruh nih kan. Wow. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Mbah, ada orang di sini. Nih, kita bisa lihat nih. Suasananya seperti ini banget nih. Ini gua yang sudah tidak dijamah oleh orang. Tadi buktinya tadi di luar itu rumput-rumput sudah menutup di pintu guanya. Nah, di sini airnya jernih. Wow. Assalamualaikum. Tapi kok adem di sini ya? Nih lihat nih. Airnya bening banget nih kan. Wow. Ini bisa buat cuci muka ini. Gak apa-apa deh, coba. Wah, bisa diminum ya? Bisa. Wah. Yuk. Punten. Luar biasa ini keindahan alam ini ya. Wah, sebuah mahakarya alam, karya Tuhan yang ini nih. Ini dalamnya berapa kilo ini? Nggak tahu ya. Oke. Tuh kan masih dalam banget. Assalamualaikum. Nah, disinilah kita gini masuk ke dalam goa. Ini sebuah makna kias, makna siloka, bahwa ya kita harus bisa memasuki kedalaman diri. Jadi kita membaca kitab dalam diri kita yang masih berbentuk sanepa ataupun kias, siloka. Maka baca dengan lembutkan batinmu. Ya, yuk. Tapi kayak ada suara orang. Tuh kayak nyanyi-nyanyi kan? Tuh kan? Sini. Tuh. Itu suara orang bukan? Tuh. Hah? Ya, suara orang nyinden. Ya ampun. Katanya nggak ada orang. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Mbah. Sinten iku? Astagfirullahaladzim. Kok semakin menjauh? Tuh. Terasa tadi di sini tapi kayak menjauh lagi. Astagfirullahaladzim. Punten. Itu perempuan. Itu. Tuh.
Tuh. Coba lihat di kamera ada nggak? Itu. Astagfirullah. Hah? Kayak lagi nyari. Tuh kan. Kayak narik gitu. Itu asli manusia atau bukan? Assalamualaikum. Punten, Nyai, maaf. Ini siapa? Nyai. Nyai, maaf. Hah? Tapi yang merinding nih. Tapi yang nyanyi di mana yang nyanyi nih? Suara yang nyanyi itu pria, laki-laki. Tapi ini perempuan. Astagfirullah, sebelah mana coba? Sepi ya? Punten, Nyai. Ini siapa? Kok sendirian di sini, Nyai? Dalam tempat gelap kayak gini. Ini manusia atau bukan? Tapi merinding sayanya. Saya gemeter. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Hah, kemana ini tadi? Hah? Ya ampun. Berarti bukan manusia. Hah? Itu. Astagfirullah. Punten. Siapa ini? Punten. Hah? Bukan tadi. Hitam-hitam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bah. Punten. Bah. Bah sini, Bah. Sebentar, Bah. Bah. Coba lihat. Itu manusia atau bukan? Mirip manusia ya. Hah? Ada. Gimana nih? Tar dulu. Kita pastikan dulu. Ya. Tuh. Kejar aja yuk. Punten, Bah. Sini, Bah. Sini. Tar dulu. Tenang. Ini siapa ini? Punten. Bah, maaf. Ini siapa? Maaf, kenalan. Hilang. Hah? Astagfirullahaladzim. Berarti ini aneh semua ini. Ini manusia atau bukan? Jin. Gimana nih? Kita lanjut. Assalamualaikum. Astagfirullah. Hah? Tadi dulu ini apa ini? Hitam-hitam. Oh, ini kayak bekas orang main jalangkung nih. Saya langkung. Ya iya ini. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Nih. Di sini ruangannya lebih kayak gini nih. Lebih serem lagi. Punten. Mbah. Wah, ini kayaknya nih kan. Kayak pernak-pernik istana luar biasa ini. Ruangannya nih. Perhatikan nih. Wow, indah sekali. Luar biasa. Coba kalau ini dipoles, dikasih lampu sedikit, remang-remang, ya, akan lebih indahnya kelihatan. Itu, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Hah? Punten, siapa kalian? Coba perhatikan nih. Ini seperti wanita pakai mahkota. Apakah ini ratu? Ratu gaib mungkin nih. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Semakin dekat semakin merinding. Ini loh, ada aroma-aroma apa gitu nih. Bau kembang ini ya? Baunya kayak wangi. Terus lagi suasananya adem kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Ini kita beneran gak mimpi nih? Hah? Saya mau pingsan. Kayak mimpi. Udah dulu. Assalamualaikum. Nyai. Kok cantik banget. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman,
rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ya ampun, Jadari. maaf. Ininya menyambut kita ini atau enggak? Maaf nih. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu, Nyai. Apakah bisa mendengar, maksudnya tahu bahasa kami? Mohon maaf. Iya. Oke. Baik. Kita belum dekat. Ntar dulu. Baik. Tapi kayak serem-serem di belakangnya. Maaf, Nyai. Iya. Saya Tarto, Nyai. Tarto dari Cilacap. Iya, saya berdua ini bersama Bang Mamat. Nggih. Begini, kami ke sini itu dalam perjalanan tikir jalan, yaitu untuk mengkaji sesuatu yang samar-samar. Nggih. Bukan ini atas kemauan sendiri, Nyai. Atas kemauan sendiri, kehendak sendiri, tanpa ada yang mengutus kami. Iya. Nggih. Iya. Sebenarnya kami pun takut, tapi kami hanya nekat saja. Nekat itu maksudnya untuk mengkaji yang informasi yang saya dapat selama ini, supaya memastikan saja. Baik. Nah, kalau begitu, Nyai ini siapa? Nyai Sekar. Nyai Sekar. Maaf nih, ini manusia atau bukan? Maaf. Sama katanya. Berarti manusia. Baik. Kalau begitu begini, Nyai. Kalau diizinkan, dan kalau memang Nyai bersedia untuk berkomunikasi sebentar sama kami, sama saya, kami sangat berterima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi saya sebelum datang ke gua ini itu mendapatkan cerita, Nyai. Cerita bahwasanya gua ini itu sangat wingit memang, pertama. Yang kedua, bila orang-orang yang bisa melihat cermin di dalam gua ini, maka dia akan menjadi orang-orang yang bejo. Bejo itu beruntung, seumur hidup akan selalu kehidupannya beruntung. Apakah itu benar cerita seperti itu, Nyai? Nggih. Benar bagi orang yang berpikir. Maaf nih. Bagi orang yang berpikir itu seperti apa maksudnya? Nggih. Oh, ini di belakangnya ini. Berarti ini cerminnya ini. Nah, itu bayangannya. Itu hasil atau bayangan? Itu penggambaran bayangan kita. Waduh. Berarti itu saya, itu kamu, Mat. Itu bayanganmu. Kok serem amat ya? Kayak gitu bayangan kita. Astagfirullah. Bisa diceritakan lebih dalam lagi, Nyai? Maka gimana? Nggih. Oh, baik. Nggih. Oh, alhamdulillah. Nggih. Ya, mudah-mudahan saya bisa memahami, Pak Nyai. Iya. Astagfirullahaladzim.
Ternyata ini teman-teman, ini cerminnya ini ya. Yang disampaikan tadi memang betul. Kalau orang-orang yang bisa mengartikan cermin ini akan beruntung. Ini sebagai gambar saya, ini gambar Mamat. Ataukah ini sebaliknya? Nggak tahu. Nah ini, Nyai tadi menceritakan secara detail tentang cerita daripada cermin ini. Bagi orang-orang yang bisa melihat langsung cermin ini, maka dialah orang-orang yang akan selalu bejo atau beruntung. Tapi penonton tahu nggak nih? Lihat nggak cerminnya? Nih teman-teman ya. Jadi yang dimaksud Nyai tadi, coba tadi sedikit menanyakan, kira-kira bayangan kita itu bisa tersenyum nggak? Kalau kita tersenyum, baru dia akan tersenyum. Nah, tuh, kan coba saya senyum. Saya senyum dong. Tuh, kan senyum. Kok saya merengut ya? Coba kamu senyum, senyum. Tuh, kan senyum. Kok merengut mulu ya? Ini artinya dalam arti lebih dalam lagi ya, arti dalam diri kita. Bahwasanya nasib kita akan bisa berubah ketika kita mau merubah diri. Ini adalah sebuah pencerminan, cermin raksasa, cermin semesta, yaitu kalau kita ingin hidupnya berubah, maka kita harus berubah diri dulu atau bersyukur dulu dengan cara apa? Menghilangkan tadi rasa kecemasan, rasa khawatirnya, ya. Terus lagi apa? Kita bersyukur dulu, tersenyum dulu. Nah, ini arti lebih dalam lagi, kita bersyukur dulu, maka realita kan menyusul, bayangan akan mengikuti. Tuh bayangan kita tuh. Kita senyum dulu, maka dia akan senyum. Tidak mungkin bayangan akan senyum dulu kita ikutan, nggak mungkin. Berarti ini sebuah makna kita harus bersyukur dulu, bahagia dulu. Maka realitanya, kenyataan akan menyusul. Bersyukur dulu teman-teman ya. Jangan punya alasan apapun. Biasanya nih orang-orang mempunyai alasan. Alasan apa? Bagaimana kalau saya bersyukur? Bagaimana saya nggak mengeluh? Bagaimana saya cemas kalau keadaan seperti ini? Itu kesalahanmu sendiri. Ini adalah sebuah pencerminan bahwa kalau ketika kita mau bersyukur dulu, adem dulu, maka kejadian yang kita angan-angankan betul-betul mewujud, akan ikut tersenyum. Ya, selama ini yang terprogram dalam diri kita apa? Mendapatkan sesuatu dulu baru bersyukur. Nah, ini kesalahan kita. Kita harus meninggalkan pola itu supaya kita mengalami bejonya, mengalami kebahagiaannya, dan harum seperti sekar, seperti kembang ini, dan akan terlihat cantik, akan disukai banyak orang. Ya, makanya bersyukur dulu. Itu kalimatnya. Nggih Nyai, nggih. Tapi gini Nyai, banyak orang-orang zaman sekarang itu nggak nyandak dengan kalimat-kalimat jenengan ini, karena bahasanya ini sangat lembut dan dalam. Iya, baik. Enggak apa-apa ya. Yang penting kita berusaha untuk memahami ini supaya kita bisa melihat bayangan kita dalam keadaan tersenyum. Tapi kita harus mengambil keputusan harus tersenyum dulu, harus bersyukur dulu. Dan tadi Nyai Sekar mengatakan juga berikan ruang kosong dalam hatimu, yaitu lapang dada, tenang, lepaskan segala anggapan penderitaan, lepaskan semua luka batin, semua dendam, dan semua kekhawatiran sehingga menjadi ruang kosong seperti layaknya semesta tadi, dan kita akan diisi oleh Tuhan. Kebahagiaan selanjutnya ketika kita mau mengosongkan. Tetapi kalau kita kayemen, terlalu nyaman dalam rasa ini, anggapanmu ini, maka akan penuh. Penuh, dan Tuhan tidak akan pernah mengisi bagi jiwa-jiwa yang selalu merasa penuh, selalu ndrisulu, selalu merasa terbebani oleh masalah. Nah itu, nggih Nyai, nggih, baik, nggih, iya, baik. Kalau begitu kami mohon pamit Nyai, dan kami mohon maaf tadi atas anggah-ungguh kami yang tidak sopan. Dan sekali lagi, insya Allah saya mohon izin untuk menyebut panjenengan untuk ilmu ini akan kami siarkan, kembangkan kepada sahabat-sahabat kami supaya mereka kehidupannya akan berkembang. Alhamdulillah, nggih. Kula pamit rumiyin nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Astagfirullah. Luar biasa.
Berarti ini cerminnya ini. Mana? Mana bayangan saya mana? Bayangan saya hilang. Bayangannya hilang. Berarti bayangan ini maksudnya cerminnya udah ditutup nih. Berarti yang penting kita sudah bisa mengalaminya, melihat cermin ini. Cermin raksasa, cermin semesta. Ya. Wah, yuk pulang yuk. Kok bayangan saya serem ya? Ya karena kamunya serem batinnya. Saya diseremin ya? Iya. Iya. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahaminya maksudnya? Mudah-mudahan kalian sudah memahami apa yang kami maksud tadi dari perjalanan dikir jalan yang kita alami, ya. Jadi gini kurang lebihnya. Ternyata dari bahasa kias adanya tadi cermin raksasa. Di situ ada bayangan kita, memantulkan kita. Dan kita kalau tidak tersenyum, bayangan pun tidak akan pernah ikut tersenyum. Nah, maka dari itu ini sebuah makna kias, makna teka-teki. Kalau kita kepengen kehidupannya berubah lebih baik, maka kita harus adem ayem dulu, bersyukur dulu, supaya realita kenyataannya betul-betul menyusul mengikuti. Nah, ini bahasa alam, bahwa orang-orang yang akan selalu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmatnya. Maka bersyukur dulu, percaya penuh, tenang, adem, ayem, lepaskan semua penderitaan, lepaskan semua luka batin, semua dendam, lepaskan kekhawatiran, ketakutan, dan sejenisnya itu. Dan kita totalitas untuk bersyukur, adem, ayem, tentrem. Insya Allah, mewujudlah semua yang kamu inginkan. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang kami maksud. Terima kasih sudah menonton. Saya doakan kalian menjadi orang-orang yang sukses, adem, ayem, tentrem, dan berkelimpahan serta terkabul semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.